Perkenalkan, saya Najah Anissa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian foto pada ronsen toraks. Nah, jadi langsung aja simak video berikut ini. Yang pertama adalah kita harus melakukan pemeriksaan identitas pasien, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal dibuatnya foto. Kemudian lihat huruf L tersebut. Nah, huruf L tersebut menandakan left, berarti posisi tersebut adalah sebelah kiri pasien. Kemudian menentukan posisi foto ini. Nah, foto ini diambil dengan posisi postero anterior, yaitu arah sinar berasal dari belakang pasien. Kemudian kita menentukan apakah foto tersebut memenuhi syarat atau tidak dengan cara yang pertama melihat apakah inspirasinya cukup atau tidak. Dengan cara yang pertama melihat apakah interkosta 6 anterior sebelah kanan menyentuh pertengahan diafragma kanan atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata menyentuh. Kemudian interkostal 9 dan 10 posterior kanan setinggi diafragma kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata menyentuh diafragma sebelah kanan. Dan kemudian diafragma kanan akan lebih tinggi dari diafragma kiri. Kemudian dinilai apakah foto ini simetris atau tidak dengan melihat apakah proyeksi tulang korpus vertebra torakal terletak di tengah sendi sternoklavikuler kanan dan kiri, dan tulang klavikula kanan dan kiri panjangnya sama, dan sternum akan berada di tengah. Processus spinosus vertebra di tengah korpus vertebra, dan menentukan apakah seluruh lapang paru terlihat semua, bebas, dan tidak terhalang. Pada foto ini, seluruh lapang paru bebas dan tidak terhalang dengan apapun. Kedua skapula terbuka. Sinus phrenicocostalis lancip dan terbuka semua. Gambarannya radiolucent. Kemudian melihat apakah kekuatan sinar stabil atau tidak yang ditandai dengan korpus vertebra thoracalis hanya sampai torakal 3-4. Selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap foto toraks. Saya akan melakukannya dimulai dari lateral ke medial. Yang pertama adalah kita menilai jaringan lunak yang ada di foto ini. Jaringan lunak tersebut adalah radiokopa. Terkadang adanya gambaran lusen atau lemak. Kemudian dinilai apakah di sini terdapat lesi atau tidak. Pada foto ini gambarannya normal, tidak terdapat lesi. Selanjutnya adalah dinilai tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulang di sini adalah yang pertama skapula, skapulanya terbuka, kemudian iga bagian anterior dan posterior, kemudian klavikula, kemudian korpus vertebra. Dilihat apakah ada gambaran fraktur atau tidak. Di sini semuanya normal, tidak ada gambaran fraktur. Kemudian dinilai selanjutnya adalah diafragma. Diafragmanya harus licin permukaannya dan juga harus membentuk kubah. Nah, kalau misalnya ditemukan diafragma yang datar, itu menandakan inspirasi dalam. Biasanya terjadi pada gambaran emfisema. Kemudian, tinggi kedua diafragma ini akan berbeda. Biasanya yang kanan itu akan lebih tinggi daripada yang kiri. Kemudian dilihat sinus costophrenikusnya. Kanan dan kiri itu harus lancip. Nah, ini semuanya lancip. Selanjutnya yang dinilai adalah parenkim parunya. Parenkim paru di sini warnanya lusen karena berisi udara. Kemudian ada corak bronchovaskuler.
yang radio opak karena bronkofaskular tersebut mengandung bronkus dan juga pembuluh darah. Selanjutnya yang dinilai adalah jantung. Jantung yang sebelah kiri itu akan lebih besar. Kemudian ini adalah apex dan jantung itu memiliki batas yang tegas. Jantung itu dikatakan membesar apabila lebar jantung banding dengan lebar dari rongga toraks itu pada posisi postero-anterior adalah lebih dari 50%. Ini adalah aorta jantung. Nah, kemudian kita menilai trakea. Trakeanya dilihat lurus atau tidak. Nah, pada foto ini trakeanya lurus di tengah dengan latar belakang prosesus spinosus. Nah, kemudian dilihat apakah terjadi deviasi pada trakea atau tidak. Di sini tidak terjadi deviasi ke kanan atau ke kiri pada trakea. Nah, misalnya pada foto trakea itu terdapat deviasi ke kanan atau ke kiri, contohnya pada kolaps paru. Pada kolaps paru, trakea itu akan tertarik ke arah yang kolaps. Setelah melakukan semua penilaian, sekarang kita menentukan apakah gambaran dari gambar toraks ini normal atau tidak. Dari hasil yang telah ditentukan tadi tidak terdapat kelainan. Jadi foto toraks ini adalah gambaran toraks yang normal. Nah, jadi itu adalah penilaian foto dari rongsen toraks. Semoga membantu. Saya Najwa Anissa, sampai jumpa.